Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan Yesus kami memperoleh masa depan. Di dalam Tuhan Yesus, harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh terus bersandar kepadamu dan menyerahkan seluruh masa depan kami kepadamu Tuhan. Karena masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, dan biarlah menjadi berkat kehidupan, berkat kuasa, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan. Ada satu kata dalam bahasa Inggris yaitu denial. Denial artinya penolakan atau penyangkalan. Dalam akhir-akhir ini, di tengah-tengah pandemi, banyak orang-orang, bahkan mungkin kita juga, yang denial. Di dalam berbagai pertanyaan yang berkecamuk dalam hati kita, seolah-olah kita tidak percaya, seolah-olah kita menolak kenyataan dan menyangkal apa yang sedang kita alami. Bahkan bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Di mana Tuhan pada saat saya mengalami seperti ini? Saudara-saudara yang kena virus COVID-19 pernah sharing bersama-sama dengan kami dan beberapa dari kita. Mereka bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kapan saya mulai tertular ini? Saudara-saudara yang menurun usahamu akhir-akhir ini, mungkin kau juga bertanya-tanya, menanyakan sebuah denial, sebuah penolakan, penyangkalan, dan ketidakpercayaan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal usaha ini begitu baik dan begitu menguntungkan sebelum pandemi terjadi. Saudara, ada satu tokoh persepak bolaan dunia, yaitu CR7 atau Cristiano Ronaldo. Beberapa hari yang lalu telah tertular penyakit COVID-19. Ketika mereka berlatih, pada waktu sebelum latihan itu dilakukan rapid test dan hasilnya negatif, saudara. Dan mereka berlatih. Sebagai seorang olahragawan kaliber dunia, pasti badannya, daya tahannya, dan kekuatannya begitu bagus menolak virus COVID-19. Tetapi ketika akan melawan Spanyol, negara yang dibelanya yaitu Portugal, saudara, sebelum melakukan pertandingan itu diadakan swab test. Dan ternyata hasilnya positif, saudara. Saudara, kalau saudara-saudara menjadi Cristiano Ronaldo, saudara pasti bertanya, Tuhan, apa sih kurangnya saya ini? Ibadah sudah, melayani tekun, bahkan menyumbang dan mempersembahkan harta kekayaan untuk orang-orang yang kurang mampu, sudah juga. Saudara, Cristiano Ronaldo adalah seorang yang penuh dengan kasih. Ketika Aceh dihajar, dilanda oleh gelombang tsunami, saudara, ada seorang anak yang bernama Martinus yang terkatung-katung di laut dan hanya berpegangan pada pohon bakau di sana. Saudara, kebetulan kaos yang dipakai adalah klub Portugal. Dan di punggungnya tertulis nama Ronaldo dengan angka 7 yang terkenal itu.
Saudara, ketika Cristiano Ronaldo melihat, menyaksikan tayangan itu, langsung Martinus dicari dan diangkat anak, saudara. Lalu dibawa ke Portugal, disekolahkan sepak bola di sana. Dan tentu saja sekarang Martinus sudah menjadi dewasa. Kita melihat bahkan orang seperti dia, yaitu Cristiano Ronaldo yang lahir tanggal 5 Februari 1985. Saudara, dia pun kena COVID. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul pesan pengharapan seri ke-6 kali ini adalah satu kata untuk 1000 tanya. Mari kita akan renungkan ini, beberapa hal yang menjawab, yaitu satu kata untuk 1000 tanya. Kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 1, lalu dilanjutkan ayat 10 dan 11, dan diakhiri di ayat 21. Baik sekali bila saudara-saudara membaca keseluruhan ayat 51 ini. Yesaya 51 ayat 1 lebih dulu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Turun ke ayat yang ke-10 dari Yesaya pasal 51 berbunyi demikian. Ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Turun lagi ke ayat 21, berkata demikian, dari Yesaya pasal 51. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama, ayat yang ke-10, Yesaya hendak mereview bagaimana Tuhan membuat mujizat yang paling spektakuler, paling agung, dan paling dikenang di tengah-tengah bangsa Israel. Apa itu, saudara? Tuhan mengeringkan laut. Air samudra raya yang hebat itu, dan membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang Israel dapat menyeberang. Saudara, jika di hatimu terjadi denial, ada 1000 tanya yang berkecamuk dalam hatimu, seperti yang tadi di pendahuluan saya sampaikan. Saudara, ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel selalu mengenang peristiwa yang akbar dan besar sekali. Menjadi sebuah sejarah bagaimana mereka keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara pilihan Firaun. Dan di depan mereka ada laut, sedangkan di kanan kiri ada gunung-gunung. Kemana mereka bisa pergi? Dan tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa Tuhan membelah laut itu dan mengeringkan menjadi jalan raya yang bisa dijalani, dilewati oleh rombongan bangsa Israel yang begitu banyak. Dan saudara, yang luar biasa adalah air itu seolah-olah menjadi tembok di kanan kiri mereka. Sebuah akuarium yang besar karena mereka bisa melihat ikan-ikan sedang berenang di tembok-tembok air di sebelah kanan dan kiri mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa akbar itu tidak hanya ditulis oleh Yesaya, dan tentu saja di kitab Keluaran sebagai kisah asli dan orisinal dari peristiwa itu, saudara. Tetapi nabi-nabi, para penulis, juga rasul-rasul di kitab-kitab Perjanjian Baru, mereka menulis peristiwa itu, mengulang kembali, merefresh kembali ingatan dari para pembaca Alkitab bahwa mujizat yang dibuat oleh Tuhan
itu sungguh besar. Mazmur 66 ayat 6 menulis begitu. Juga Mazmur 106 ayat 9. Nahum 1 ayat 4. Zakaria 10 ayat 11. Kisah Rasul 7 ayat 36. Dan Ibrani 11 ayat 29. Semuanya menulis hal-hal yang sama. Bahwa Tuhan pernah mengeringkan dan membuat mujizat yang besar bagi umat Israel. Poin yang pertama ini, saudara, ada mujizat di dalam Tuhan. Saudara tidak perlu ada 1000 tanya dalam hidupmu. Mari serahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyelesaikan dengan indah seluruh pertanyaan dan persoalan pergumulan hidup kita. Poin yang kedua, di ayat yang ke-11, saudara, dikatakan bahwa di ayat yang ke-11 bahwa duka dan keluh akan menjauh. Juga di ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong saudara-saudara yang di dalam penindasan. Saudara, kalau engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh 1000 pertanyaan, kenapa begini? Kenapa begitu? Di mana Tuhan? Dan apa ini yang sedang terjadi? Dan bagaimana ini bisa menyelesaikan? Kalau itu terus menguasai saudara, saudara akan dibuat menjadi orang, pihak yang tertindas. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-11, duka dan keluh akan menjauh. Saya senang sekali dengan ayat itu, saudara. Kalimat yang luar biasa dan begitu puitis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa duka dan keluh akan menjauh. Dan itu pasti juga akan menjauh dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, di ayat 1 dikatakan bahwa ayat yang pertama tadi, Yesaya 51, dikatakan bahwa kita perlu mencari Tuhan. Dan itulah yang kita kejar, sesuatu yang benar, yaitu mencari Tuhan. Satu kata untuk 1000 tanya. Satu kata itu adalah mencari Tuhan. Kata asli dari mencari adalah bakas. Bakas itu mencari untuk menemukan. Kata bakas di dalam kamus Strong dikatakan bahwa itu artinya worship and prayer, penyembahan dan pujian. Bakas juga adalah berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Bakas juga berusaha untuk menyembah, memelas, mengemis apa yang menjadi persoalan kita. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan untuk menolong kita. Di dalam bagian B dari ayat 1 dikatakan bahwa pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Siapa gunung batu kita, saudara? Tuhan Yesus. Kalau hidupmu terpahat di dalam Tuhan Yesus, engkau tidak perlu khawatir. Tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang menindas hidupmu, menguasai, dan bahkan menenggelamkan engkau dalam 1000 tanya. Karena engkau hanya perlu satu kata, yaitu mencari Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam memandang kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian harapanku hanya di dalam Engkau. Saudara, satu kata untuk 1000 tanya, yaitu mencari Tuhan, memandang Tuhan, berharap pada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Dalamku Kau pegang hidupku dalam tanganmu, darahmu, salibmu
Tuhanku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pribadi yang bisa kami percaya, dan kepadamu saja kami berharap, kami mencari, kepadamu saja kami merindu, dan kepadamu saja kami melakukan worship dan prayer, penyembahan dan doa, untuk menjawab 1000 tanya yang ada dalam hati kami. Ketidakmengertian kenapa sesuatu terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan satu tindakan penting, yaitu mencari Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan berharap kepadamu saja. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua, dan meneguh kuatkan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, karena masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dan kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu lagi di pesan pengharapan yang selanjutnya. Tuhan memberkati saudara.